Halo para pemirsa Kabar Amerika TV. Kali ini saya mau sharing cara pembuatan paspor untuk anak saya di Amerika. Dan kali ini biasanya kalau saya buat paspor itu kan di Philadelphia. Ternyata lokasinya itu di lain state. Nah, saya mau ngomong sama istri saya nih ya, Umi, ini kenapa sih kok paspor anak kita itu kok tiba-tiba kok larinya ke lain state tuh? Dan bisa prosedurnya bagaimana untuk pembuatan paspor untuk Amerika ini? Tapi sebelumnya sebutkan dulu, kenapa kok kita larinya kok jadi ke state lain nih, ke New Jersey? Nah, jadi teman-teman, semenjak pandemik itu kan orang-orang nggak pada berani keluar. Jadi banyak yang paspornya udah pada expired, tapi nggak diperpanjang. Sama kayak situasi anak kita gitu loh. Pada masa pandemi kita kan nggak mikir mau kemana-mana, ya kan? Nggak bisa keluar negeri, nggak bisa menggunakan paspor. Akhirnya kita lupa kalau paspor kita tuh, anak kita tuh belum diperpanjang. Dan pada saat itu juga kan kantor-kantor pada tutup, ya kan? Kita nggak bisa perpanjang juga. Nah, setelah kantor-kantor pada buka, pandemiknya udah membaik, semua orang itu mau memperpanjang paspor. Sampai semua tempat perpanjangan paspor, mulai dari kantor pemerintah, post office di kota Philadelphia, bahkan seluruh Pennsylvania itu sudah book. Jadi nggak bisa mendaftar sama sekali. Wow. Akhirnya kita kan bingung ya, aduh ini gimana? Anak masih diperpanjang paspor, nanti kalau mau pulang Indonesia gimana, ya kan? Akhirnya ya sudah, kita datang langsung ke kantor pos. Dia bilang, iya sorry, tempat perpanjangan paspor di seluruh Philadelphia dan di seluruh Pennsylvania itu sudah book. Jadi mesti pergi ke New Jersey. Nah, untungnya yang tempat kita perpanjangan ini nih tidak terlalu jauh ya, cuma dari tempat kita ke sana nggak sampai setengah jam gitu loh. Jadi benar-benar dekat dan benar-benar convenient. Sebelumnya kan kita kan sudah cari lewat aplikasi, lewat online kan? Dan itu tiba-tiba waktu online nggak bisa ya? Kita kan online. Terus pertama kita lihat, oke, yang 10 mile di daerah kita di mana? Nggak ada. Lalu yang 20 mile, 50 mile, sampai 70 mile. Aku pikir, waduh, kalau mesti nyetir lebih dari 70 mile kan jauh banget. Nggak mau nyetir jauh-jauh gitu kan. Akhirnya kita langsung datangkan ke kantor pos. Dan untungnya di kantor pos yang dekat rumah kita itu langsung ada pengumuman, sorry, di seluruh Philadelphia udah penuh, di Pennsylvania udah penuh, kamu mesti pergi ke state lain. Dan ini ada kabar lagi nih, kemarin temen kita ada yang mau pergi akhir bulan ini kan bulan Mei tanggal 4 tahun 2022. Ada yang mau pergi ke Eropa akhir bulan Mei. Ternyata anaknya tuh ada 3, satu anak tuh paspornya belum diperpanjang. Karena kalau akhir bulan Mei kan berarti mesti yang expedite, ya kan? Mesti yang perpanjangnya cepat. Kalau normal buatan paspor di Amerika kan 6-8 minggu kalau nggak salah ya, 6 mingguan gitu loh. Pada kenyataannya biasa lebih cepat. Nah, sampai dia bikin online nggak ada, akhirnya dia mesti telepon. Tahu nggak dia disuruh pergi kemana, Bi? Untuk perpanjang paspor yang bisa bisa ya sekitar 1-2 hari. Mesti pergi ke Chicago atau ke Arkansas. Wow, jauh banget. Jadi makanya dari Philadelphia mau perpanjang paspor aja, karena ini kebutuhannya mendadak, itu mesti pergi ke Chicago atau ke Arkansas. Yang naik pesawat kan biaya sangat besar sekali ya, Oke. Ya iya, orang anaknya kan masih kecil, berarti kan ibu dan bapaknya mesti ikut. Ya kan? Terus gini, persyaratan paspor itu apa aja sih? Untuk anak kecil ya, seperti buatnya loh ya. Kalau dia kan udah punya paspor sebelumnya, paspor Amerika sebelumnya. Jadi dibawa paspor yang lamanya. Ada formulirnya. Nah, kalau untuk yang perpanjang untuk anak yang sudah punya paspor sebelumnya itu pakai paspor ya, formulir yang warna gold, yang warna coklat gold gitu. Lalu mesti juga ada akte kelahirannya. Akte kelahiran Amerika ya? Yang asli. Yang asli. Ya. Dibawa yang asli ya, bukan fotokopi. Terus? Ya, terus ada money ordernya. Money order berapa? Money order atau cashier check ya. Itu $100 kalau perpanjang. Perpanjang $100. Sama biaya fotonya. Sama biaya fotonya berapa? Kalau biaya foto itu bisa pakai cash, bisa pakai credit card, masih fleksibel. Itu kalau nggak salah berapa ya? Bayarnya di sana? Bayarnya langsung di tempat. Oh, bayar di tempat, jadi nggak terlalu rumit ya. Selain itu apa lagi? Yang expired? Ya. Oh, bawa paspor yang sudah masa berlakunya habis. Setelah itu formulir. Ya betul. Betul. Ya, setelah itu formulir. Secara otomatis formulir bisa didapatkan di kantor pos. Jadi itu ya.
Persyaratan sangat mudah ya, mau lo bikin paspor atau memperpanjang paspor di Amerika Serikat. Satu, ya, tentunya ada buku paspor ya, maupun expired yang sudah kadaluarsa. Dua, birth certificate, yaitu akte kelahiran. Tentunya akte kelahirannya adalah akte kelahiran yang lahir di Amerika. Dan tiga, formulir. Tentunya satu lagi tambah 4, yaitu pembayaran pakai money order, ya kan? Nggak boleh cash kalau untuk pembayaran, kecuali kalau foto tadi sebutin istri saya. Dan itu aja, dan gampang banget kan? Dan kita setelah itu foto cekrek, tunggu deh. Saya sudah sampai di New Jersey. Karena berhubung tidak tahu lokasi di mana, ini daerah mall nih. Jadi akhirnya kita tanya ke security mall ya, dan kita sudah ditunjukkan. Pertanyaannya, kita nih kan di New Jersey, apakah ini seterusnya atau ada batas-batasnya? Ya, kita nggak tahu ya sampai kapan ya. Jadi teman-teman sekalian, kita untuk aplikasi paspor ini dan sampai kapan kita nggak tahu ya. Saat ini saya tetap di New Jersey. Nah tentunya mungkin teman-teman bisa informasi selanjutnya itu adalah di online ya, biasanya ada. Ya ternyata di daerah mall tuh. Ya, ini namanya mall apa Mi? Deptford. Oh, Deptford Mall, New Jersey. Oke, sekarang mau masuk dulu. Tadi di dalam mall, bukan shopping, tapi mau ngurus paspor tuh. Mallnya nih, wah luas banget ya. Ini adalah lokasinya, dimana untuk pembuatan paspornya di dalamnya. Jadi kita ngantri dulu. Saya sudah sampai di lokasi untuk pembuatan paspor. Tentunya saya sudah ada appointment dulu jam 5. Ini semacam kayak mengeluarkan asap. Sahabat-sahabat sekalian, ini adalah semacam kantor kecamatan ya, tapi lokasinya di dalam mall ya kan? Dimintain insurans ya, card insurans, terus ID saya juga diminta, istri saya juga, terus kredit card juga diminta. Lain kita. Karena dari state lain peraturan juga beda-beda ya Mi ya. Peraturan beda-beda. Kalau di Philadelphia enggak ya? Nggak ditanya. Kalau di Philadelphia enggak ditanya macam-macam. Biayanya itu. Jadi biar tahu teman-teman sekalian di state sini. Di foto anak saya itu cekrek. Difoto lagi 2 kali. Diliatin udah cocok belum? Langsung cetak ya, fotonya jadi. Yang perlu diketahui diaspora di mana saja berada nih, penting banget informasinya nih, kalau kita tuh harusnya online dulu ya. Kalau nggak online seperti panjang banget antrinya gimana? Iya, antrinya panjang kalau nggak online, betul. Untuk kita appointment jadinya langsung dipanggil. Oke, jadi kita appointment dulu langsung dipanggil. Kalau tidak, misalnya datang langsung Betul, bisa. ya, Cuma panjang. ngantrinya panjang banget di belakang saya. Terus ini ternyata peraturannya beda-beda ya. Apa aja sih yang perlu dibawa? Tadi kok ada pakai macam-macam gitu? Iya, tadi karena kita asalnya dari Philadelphia tapi kita perpanjangnya di New Jersey, maka ID itu nggak cukup. Ternyata dia minta juga kartu Social Security. Terus? Minta lagi kalau nggak ada kartu Social Security pakai kartu asuransi. Kalau nggak ada kartu asuransi boleh pakai debit card. Dan debit cardnya itu mesti ditanda tangan gitu loh. Jadi mesti ada 2 ID lah istilahnya, nggak cuma 1 ID. Oke, 2 ID ya. Andai kata kita nggak punya ID, itu bisa pakai paspor nggak Indonesia? Bisa, tapi mesti ada 1 lagi. Jadi kalau ada paspor, satu lagi apa? Mau pakai debit card atau pakai credit card atau pakai, pokoknya mesti ada 2 ID aja. Oke, tapi tadi aku lihat aku dimintain insurans juga. Itu fungsinya itu apa? Ya sama itu tadi. Oke. Pengganti credit card, debit card bisa pakai kartu asuransi. Oke. Dan tentunya harganya tadi aku lihat harganya total itu adalah 140 ya. Iya. Jadi total harganya itu adalah 140. $100 itu adalah untuk paspor children untuk anak-anak, dan foto fee itu adalah $5. Iya. Dan yang $35 tuh apa tadi? Processingnya. Oke, yang $35 itu adalah processingnya ya. Jadi total semuanya itu adalah $140 ya. Teman-teman sekalian, saya sudah selesai pembuatan paspor untuk anak saya ya, dan cukup cepet banget. Yang bikin lama tuh kalau nggak pakai online, nah kita ngantri panjang banget. Nah, untuk mengetahui online-nya itu bisa kunjungi websitenya, itu di travel.state.government ya, atau nomor teleponnya itu di 1877 487 2778 atau di 188 887 47793, dan cukup komplit ya. Jadi teman-teman yang mau bikin paspor itu bisa langsung melalui online dulu
untuk appointment. Paspor anak saya itu jadinya kurang lebih 8 sampai 11 minggu. Nah, datangnya itu berlainan karena kan ada akte kelahiran anak saya. Jadi yang pertama datang itu adalah paspornya dulu. Setelah paspornya dulu baru kemudian dilanjut dengan bersertifikat atau akte kelahiran dikirim ke rumah kita. Tentunya alamatnya yang lengkap ya, jangan sampai salah. Sahabat-sahabat sekalian, sebagai penutup ya, informasi selanjutnya bahwa saat ini untuk membuat paspor untuk anak-anak itu tidak bisa di daerah Philadelphia sekitarnya, tapi kita harus ke lain state. Dan tetap stay tune terus, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan tekan tanda bintang di Kabar Amerika TV untuk terus mengikuti liputan-liputan yang terbaru dan fresh dan grace dari Pak Tani Philadelphia. Terima kasih. Salam. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bye-bye.